Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa mari kita awali dengan membaca umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita sekarang mengenai istishab. Istishab yaitu mempertahankan atau mematenkan hukum yang sudah ada. Berarti dulu sudah ada hukum itu, sekarang tetap dipertahankan. Itu namanya istishab. Baik, istishab itu ada bermacam-macam. Sekarang kita membahas istishab yang disepakati. Nah, ini sepakat dipertahankan atau istishab yang disepakati. Yang pertama adalah istishab yang statusnya berstatus kosongnya hukum. Nah, maksudnya gimana? Langsung kita mengarah ke contoh. Jadi contohnya ini, mempertahankan tidak adanya hukum wajib sholat fardu ke-6. Hanya 5 kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wajibnya puasa Rajab ataupun Syawal. Jadi memang kosongnya hukum. Jadi nggak ada hukum fardu ke-6 itu nggak ada, kosong. Atau wajibnya puasa Rajab itu juga nggak ada, kosong. Itu maksudnya adalah status kosongnya hukum. Jadi kosongnya hukum ini kita pertahankan. Seperti puasa Syawal itu nggak diwajibkan, jadi kosong, hukum wajibnya kosong. Nah, ini disepakati, alasannya ini karena akal menurut rasional dan syara sepakat bahwa manusia asalnya kosong dari kewajiban apapun sebelum ada dalil yang mewajibkannya. Jadi memang selama nggak ada dalil yang mewajibkan puasa Rajab, itu menurut akal dan syara pun ya kita pertahankan kekosongan hukumnya. Jadi status kekosongan hukumnya kita pertahankan. Makanya ini adalah termasuk konsep istishab yang disepakati. Baik, yang kedua adalah keumuman dalil. Jadi keumuman dalil itu kita pertahankan selama belum ada yang menjadikannya khusus. Contoh, Nabi bersabda kepada Hindun. Hindun ini seorang wanita yang mengadukan suaminya, yakni Abu Sufyan, karena tidak menafkahi. Nabi berkata pada Hindun begini, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Jadi ambillah nafkah secukupnya untuk kamu dan anak-anakmu. Ini maksudnya ambillah itu berhutang. Jadi nanti yang melunasi adalah Abu Sufyan. Nah, dari permasalahan ini kan umum, lafadz walad ini umum. Nah, coba kita lihat di keterangannya. Kata walad itu umum, baik anak kecil atau balik. Keumuman dalil ini dipertahankan. Jadi maksudnya selama tidak ada dalil khusus yang menyatakan walad itu adalah anak kecil, maka ya berarti walad ini berlaku umum, baik anak kecil atau orang anak dewasa, ya tetap wajib dinafkahi. Berarti kesimpulannya begitu. Cuma nanti kemudian para madhab syafi'iyah mengatakan kalau anak yang dewasa ini mampu bekerja sendiri atau malah justru bapaknya yang tidak mampu, maka ya anak ini tidak wajib dinafkahi, malah justru bapaknya yang dinafkahi. Baik, selanjutnya adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan sebab. Hukum yang ditetapkan berdasarkan sebab. Nah, ini dipertahankan selama tidak ada bukti kuat yang dapat merubahnya. Nah, contohnya ini, dipertahankan sebab ini. Mempertahankan satu status hak milik sebab sudah ada akad bek dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau sudah kita melakukan akad jual beli, bek itu jual beli, maka status hak milik itu ya ada pada kita, barang yang sudah kita beli. Ini dipertahankan. Maksudnya dipertahankan gimana? Umpama ketika nanti di tengah jalan ada orang yang mengaku ini barang milikku. Nah, ini pengakuan itu belum bisa diterima karena kita mempertahankan sebab, ya ini sebab jual beli, karena kita sudah membeli maka ini menjadi hak milik kita. Maksudnya begitu. Contoh yang kedua,
hukum sucinya lantai sebab sudah disucikan. Jadi umpama ada satu lantai, kita sudah yakin sudah disucikan. Nah, berarti hukumnya ya suci lantai itu. Hukum ini kita pertahankan. Nah, ketika nanti di tengah jalan ada keraguan, apakah ini tadi ini suci apa enggak ya? Kayaknya terkena najis dan sebagainya. Jadi keraguan ini enggak usah dihiraukan. Jadi kita mempertahankan hukum sucinya. Mengapa? Karena sudah ada sebab kalau dulu pernah disucikan. Jadi begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah hukum tidak batal sebab sudah berwudu. Nah ini juga sama. Kita yakin sudah berwudu, tapi di tengah jalan ternyata ragu batal atau tidak. Ya kita pertahankan hukum yang awal. Hukum yang awal yakin sudah wudu, berarti ya sekarang tidak batal. Jadi keraguan itu dihilangkan saja. Nah, jadi dipertahankan selama tidak ada bukti kuat yang merubahnya. Kalau ada bukti kuat yang merubahnya ya kita hapus. Contohnya tadi ketika kita jual beli ternyata di tengah jalan ada orang yang punya sertifikat tanah dan saksi yang kuat. Ya itu ya berarti tanah dia. Jadi jual beli kita yang tidak sah. Begitu juga lantai. Kalau sudah jelas-jelas ada kotoran sapi umpama kotoran hewan atau apa, ya kalau sudah ada bukti kuat seperti itu ya lantainya tidak suci lagi karena sudah ada bukti kuat. Atau yang ketiga ini tidak saksi, ada saksi yang mengatakan bahwa wudhu kamu batal, aku tadi kesentuh kamu, umpama ada seorang laki-laki diberitahu wanita saya tadi menyentuhmu. Nah jadi berarti dengan berita itu ketika itu orangnya jujur nggak pernah bohong ya kita terima. Nah terus ada perkembangan wakilah menurut satu pendapat istishab tipe ini, tipe yang berdasarkan sebab ini hanya berfungsi sebagai ad-dafi. Ad-dafi itu adalah pencegah. Contoh, mafqud itu orang yang hilang tanpa kabar, dicari kemana-mana nggak ada kabarnya, itu namanya mafqud. Orang yang mafqud yang hilang tanpa kabar itu tetap dihukumi hidup. Dihukumi hidup ini berfungsi untuk mencegah ahli waris dapat mewarisi hartanya. Itu namanya dafi. Dafi itu mencegah. Jadi enaknya ngomong untuk urusan dafi atau mencegah, si mafqud ini dihukumi hidup agar dia bisa mencegah orang lain mewarisi hartanya atau orang lain bisa menikahi istrinya. Jadi agar orang lain tercegah tidak bisa menikahi istrinya, maka dia dihukumi hidup. Dihukumi hidup ini sebagai daf'u untuk mencegah orang lain tadi. Kemudian mafqud ini untuk urusan raf'u atau menghilangkan, untuk urusan raf'u ia dihukumi mati. Dihukumi mati agar tidak bisa menghilangkan atau raf'u bahasanya ya, agar tidak bisa menghilangkan hak milik orang lain. Seperti mewarisi tadi, mewarisi itu kan sama seperti menghilangkan hak miliknya mayit. Jadi mayit sudah tidak punya harta lagi karena dihilangkan atau diwarisi oleh ahli waris. Nah, status mafqud ini tidak bisa mewarisi, itu namanya raf'u. Jadi untuk urusan raf'u dia tidak bisa. Tapi untuk urusan daf'u dia bisa. Ad-dafi tadi. Baik, sekian. Demikian penjelasan kita sementara kali ini. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.